Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan semuanya dimanapun berada. Kali ini saya Risa Purwadibrata dan juga kameramen Nisa Purwacandrakara sedang berada di Masjid Al-Manar bersama Pak Ahmad Heriawan yang sering dikenal dengan Pak Aher. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Apa kabar semua para pendengar Radio Semansa? Iya. Bagaimana Pak kabarnya di siang hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Bapak kebetulan mengisi kegiatan sosialisasi BPOM ini ya Pak? Betul. Nah, Ya. Kalau boleh tahu kegiatannya itu mengenai apa saja Pak? Apakah hanya seputar makanan saja atau ada yang lain? Ya, ini sosialisasi supaya masyarakat aware ya, mengenal, memahami dan kemudian melaksanakan terkait dengan pemilihan atau konsumsi makanan, kemudian obat-obatan ya, penggunaan obat-obatan yang sehat dan tidak membawa berbahaya. Tadi kan dijelaskan panjang lebar seperti apa makanan yang sehat, bergizi ya, rumusnya adalah B2SA, bergizi, beragam, seimbang dan aman. Aman itu halal dan tidak beracun, tidak berbahaya ya. Saat yang sama juga tadi dijelaskan metode klik ya. Kalau lihat makanan itu ada makanan kemasan klik, lihat kemasannya, lihat labelnya, lewat izin edarnya dan lihat tanggal kadaluarsanya, kadaluarsanya. Itu kan cara sederhana melihat sehat dan tidak sehatnya, layak atau tidak layak dikonsumsi terhadap makanan olahan ya. Adapun makanan-makanan yang lain juga kan ada hal-hal yang membahayakan, bisa olahan bisa non olahan ya. Ada bahaya fisik seperti ada benda-benda, ada kaca, ada kaleng, ada rambut, ada kayu yang masuk ke makanan dan kalau kemudian masuk ke tubuh kita kan berbahaya. Ada juga zat berbahaya ya, seperti zat yang bisa jadi pengawet, formalin dan lain-lain. Tentu makanannya bisa segar, tapi ketika masuk ke dalam tubuh kan racun yang sangat berbahaya. Ada juga makanan berbakteri yang bervirus, itu juga mesti dihindari. Betul-betul dijelaskan betul kepada masyarakat. Selain tentu kaidah besarnya adalah B2SA, bergizi, beragam, seimbang dan aman. Artinya sama juga dikenali ya dengan sistem klik tadi, kemasan, kemudian label, izin edar dan kadaluarsanya. Saat yang sama juga dikenali adakah hal-hal yang berbahaya baik itu dari fisik, dari zat kimia maupun biologis ya, racun-racun biologis. Itu yang kemudian perlu dikendalikan, perlu dihindari dari masyarakat kita sehingga masyarakat kita itu malah mengonsumsi makanan yang sehat yang berguna bagi tubuh. Saat yang sama juga terkait dengan kosmetik juga kosmetik yang betul-betul tidak berbahaya. Jangan kemudian terjebak pada iklan bisa memutihkan dan lain-lain ya. Tentu memutihkan pakai zat berbahaya kan bahaya bagi kulit kita. Mendingan kita kulitnya tidak harus diputihkan tapi bersih, kemudian bercahaya, bagus, sehat gitu. Mendingan seperti itu ya. Ya, kalau boleh tahu kan ini sosialisasi ya Pak, fokusnya itu di Desa Nanggeleng. Apakah nanti akan ada sosialisasi bergilir atau bagaimana Pak? Ya tentu petugas sosialisasi kan bukan kita ya, kita hanya menjadi mitra dari BPOM atau Balai Besar Pengawasan atau Pengawas Obat dan Makanan. Tentu Balai Besar POM itu punya beragam kegiatan di Jawa Barat. Apakah itu kegiatan komunitas seperti sekarang di mana langsung ada sosialisasi atau lewat brosur atau lewat cek Badan POM online, itu bisa dilihat ya. Jadi kalau masyarakat kemudian mendapatkan sebuah obat-obatan atau makanan, apakah itu sehat tidak sehat, apakah sudah terdaftar di Badan POM atau belum, ini kan bisa dicek langsung lewat internet, lewat link Badan POM online. Itu bisa langsung tinggal diklik nama obatnya atau di situ ada nomor kemasan dan lain-lain bisa dicek. Nah, kalau kemudian sudah terdaftar akan dilihat daftarnya, kemudian akan terlihat daftarnya boleh atau tidak bolehnya. Kalau tidak muncul ya tentu harus dicurigai bahwa meskipun kemasan bagus ini ternyata ya belum terdaftar di Badan POM dan tentu harus dihindari ya, daripada menjadi penyakit berkepanjangan, menjadi bahaya berkepanjangan bagi tubuh kita, bagi badan kita, mendingan tinggalkan. Gitu Pak.
Nah, kalau boleh tahu kondisi kesehatan khususnya di lingkungan masyarakat di Jawa Barat itu seperti apa ya Pak? Sampai harus ada sosialisasi ke masyarakat. Ya, sosialisasi harus terus menerus kan, karena masyarakat terus mengonsumsi makanan kan, masyarakat terus menggunakan kosmetika kan, masyarakat terus mengonsumsi obat kan gitu. Kalau obat-obat yang berasal dari apotek, obat-obatnya dari resep dokter, insya Allah ya lebih terjamin ya. Tapi ketika obat-obat yang tradisional, ya, kemudian minuman tradisional, tiba-tiba ada kopi yang menyegarkan, tiba-tiba ada kopi yang membuat cenghar gitu kata orang Sunda kan perlu dicurigai ini cengharnya gara-gara apa? Kopi sendiri kan membuat segar, membuat cenghar ya kopi itu, kopi asli ya. Kalau kemudian kopi yang cengharnya biasa-biasa tapi menjadi segar buahnya berlebihan, jangan-jangan ada obat yang lain, jangan-jangan ada bahan kimia yang dicampurkan dengan kopi tersebut. Terbukti Badan POM sudah menemukan beragam penyimpangan ya dalam kopi, umpamanya ada kopi yang dicampur oleh paracetamol, bahkan ada kopi yang dicampur oleh obat sakit pinggang, ada kopi yang dicampur dengan malah Viagra gitu kan. Kan bayangkan kalau kopi yang kemudian dipandang sebagai minuman kesehatan pada campuran bahan kimia, kan paracetamol kalau sakit kepala gitu, tiba-tiba seseorang minum kopinya 2 kali sehari, pagi sore. Bayangkan minum paracetamol berkepanjangan lewat kopi, kan berbahaya begitu bagi kesehatan. Paracetamol menjadi obat manakala seseorang sakit perlu minum paracetamol, tapi kalau paracetamol dicampur kopi dan kemudian dia yang mengonsumsi rutin pagi dan sore, bahkan sampai malam 3 kali sehari, bayangkan dalam waktu sebulan berapa banyak paracetamol yang masuk kan, itu berbahaya bagi tubuh. Karena itulah mendingan kita ya cari barang-barang yang berkemasan bagus, yang terdaftar di BP POM, di Badan POM, atau tradisional sekaligus yang kita olah sendiri. Kalau kopi giling kan, makanya saya punya jargon waktu di Jawa Barat itu kopi asli digiling bukan digunting. Yang digiling sendiri, kemudian sangaranya kita kelihatan, roast bean-nya, sangaranya kita kelihatan, digiling sendiri, itu akan lebih sehat tentu karena kita melihat benda aslinya. Begitu ya Pak. Kalau boleh tahu apakah ada tindak pidana Pak seandainya terjadi kejahatan dalam pengelolaan makanan ini Pak dan kosmetik? Ya tentu makanan ini kan diatur oleh undang-undang dan turunnya ada peraturan pemerintah dan lain-lain. Tentu ketika ada seseorang yang dengan sengaja memproduksi makanan dengan mencampur barang-barang yang membahayakan tubuh kemudian diedarkan bagi mereka tanpa izin edar, ya ini pelanggaran ya. Tentu pemerintah membuat izin edar bukan akan mempersulit, bukan. Kalau izin edar itu bagi makanan-makanan biasa, produk UKM kan izin edarnya cukup di Dinas Kesehatan setempat. Ya tentu masyarakat kalau kesulitan Dinas Kesehatan tinggal segera laporkan, kan sekarang banyak sosmed segala macam. Kalau ada masyarakat yang membuat izin edar dari Dinas Kesehatan nggak keluar-keluar, dipermainkan, itu bisa langsung diteriakin lewat sosmed hari ini kan. Yang sosmed pada ketakutan orang dinas nanti. Pokoknya dipermainkan di dinas, munculkan di sosmed gitu. Dinas Kesehatan, kabupaten apa, kabupaten tertentu, kemudian mempersulit izin edar bagi produk seseorang. Tinggal gitu kan selesai sekarang. Ya kemudian jika ya makanan-makanan yang pabrikan biasanya Badan POM yang mengeluarkan izin. Ya sepanjang ada izin edar dari kedua lembaga tersebut baik Dinas Kesehatan maupun Badan POM, tentu ini setelah mengalami pemeriksaan yang panjang, makanan tersebut dapat izin edar yang berarti makanan tersebut tidak berbahaya dan bermanfaat bagi kesehatan. Baik Bapak, kalau boleh tahu Pak harapan Bapak untuk masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat ini mengenai makanan dan kesehatan ya khususnya itu seperti apa Pak? Ya masyarakat memiliki pola hidup bersih dan sehat ya, karena sungguh kesehatan kita itu dipengaruhi oleh pola hidup dan oleh lingkungan hidup yang sehat. Jadi pola hidup dan lingkungan hidup yang sehat itu berpengaruh pada kesehatan secara signifikan 75%. Ya, 75% kesehatan kita akibat pola hidup kita, makan kita, minum kita, dan gaya hidup kita ya. Kemudian sisanya adalah lingkungan hidup yang sehat, tidak bersampah, tidak ada bakteri yang berkeliaran karena sampahnya teratur, tidak ada terolah sampai dengan baik. Kemudian lingkungannya bersih, rumah bersih, toilet bersih. Itu bersih-bersih dalam konteks lingkungan ditambah dengan gaya hidup yang bersih, gaya makan yang bersih, yang sehat, itu menyebabkan seseorang bisa sehat dengan cara seperti itu 75% ya. 5%-nya tentu ada pengaruh keturunan kecil 5%. Dan 20% ada pengaruh dari layanan kesehatan. Jadi yang namanya obat-obatan, yang namanya dokter, yang namanya puskesmas, rumah sakit itu berfungsi hanya 20% saja untuk menyehatkan. Ya.
Kemudian itu sendiri kesehatan itu ingat bukan ditentukan oleh rumah sakit dan oleh layanan kesehatan yang bagus. Layanan kesehatan yang bagus itu hanya berpengaruh 20%, tapi 80% atau 75% sisanya adalah mengapa seseorang hidup sehat karena gaya hidupnya sehat. Mengapa sehat? Karena lingkungannya sehat. Jadi gaya hidup dan lingkungan itu memerankan peran yang sangat penting. 75% kesehatan kita ditentukan oleh gaya hidup dan perilaku hidup sehat serta oleh lingkungan yang sehat. Terima kasih banyak Bapak atas bincangnya di siang hari ini, dan juga rekan semansa jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat ya. Iya betul banget. Dan tentunya saya Risa Purwadibrata dan Nisa Purwa Chandrakara pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semansa FM boleh juga.